Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Digital Channel. Di video kali ini saya mau ngasih cara atau tips gimana sih supaya kita bisa cepet nyari kabel yang putus dikala kabel kita itu disambung. Misalnya teman-teman masang WiFi di klien, terus klien jauh gitu kan. Terus harus disambung pakai yang namanya konektor gitu kan. Sambungan buat fiber optik. Nah, di sini saya bakal ngasih caranya biar cepat ketemu gitu kan. Di sini sudah saya siapin yaitu ODP, terus modem atau ONU gitu ya. Oke, kita langsung ke caranya. Biasanya itu kan kabel ini saya sudah siapin kabelnya. Biasanya itu kan kabelnya yang satu, yang konektor yang satu pasti ke ODP seperti ini gitu kan. Terus yang satu ini pasti ke modem gitu. Berhubung kabelnya nggak sampai, otomatis kan kita harus pakai yang namanya konektor ini ya, sambungan ini ya. Nah, otomatis kita harus sambung di sini gitu kan. Ini saya sudah siapin dua begini. Kita sambung dulu nih ya. Ini buat contoh aja nih sambung. Oke, di sini sambung. Sambung seperti ini. Nah, jadi kan posisinya kan udah kesambung begini ya. Jadi yang satu ke modem, yang satu lagi ke ODP yang ini. Dan kebetulan itu putus gitu ya. Kebetulan itu putus. Dan biasanya kalau yang masih manual ya, ini kita bicara yang masih pakai manual. Maksudnya manual itu kita nyambungnya masih pakai konektor yang manual, belum pakai yang splicer atau splicing gitu ya, yang otomatis bukan. Kita bicara yang masih manual. Biasanya bakal kesusahan kalau nyari ada yang putus gitu ya. Nah, caranya kalau saya pribadi saya pakai di sisi klien atau di sisi modem. Biasanya saya pakai center seperti ini teman-teman. Dari si klien di center begini ya. Otomatis ini kalau normalnya ini kabel yang ini kan masuknya ke modem ya. Maaf. Kabel yang ini kan masuknya ke modem. Oke, ke modem gini. Ini kalau nggak putus kan otomatis dia bakal nyala sampai ke si ODP gitu kan. Cuman kalau putus si laser ini pasti nggak bakal nyampe ke si ODP ini. Nah, terus caranya gimana? Caranya biar nggak bolak-balik ya, biar teman nggak bolak-balik. Teman-teman satu lagi pakai yang namanya laser fiber optik. Jadi satu laser di klien, satu laser lagi di yang ODP. Maaf. Seperti ini ya. Satu laser lagi yang di ODP. Sama-sama dinyalain juga lasernya dan kita taruh di sini. Nah, yang pertama kita harus cek adalah di sambungan ini teman-teman. Ini yang tadi ke sisi klien. Yang ini ya, ini yang ke sisi klien. Kalau dari sisi klien di sininya nyala, berarti nggak masalah. Berarti otomatis yang putus itu di sini, yang arah ke ODP. Kalau yang tadi ODP kita udah di center ya. Kalau yang tadi kan tadi center yang ini yang di ODP gitu kan. Kalau yang di ODP di sini kita udah center kan, kita otomatis nggak perlu bolak-balik gitu kan. Ini yang putusnya di mana sih? Sambungannya ke klien atau yang ke ODP. Berhubung yang di ODP kita udah di center, berarti kalau di sini misalnya nggak nyala, berarti otomatis yang dari ODP-nya. Intinya teman-teman itu nggak perlu bolak-balik dari klien ke ODP, klien ke ODP. Jadi terlalu makan waktu gitu kan. Nah, supaya cepet saya biasanya pakai dua senter seperti itu. Gitu. Atau enggak dari sisi klien kita udah di center ya, yang satu lagi yang ODP, kita langsung pakai OPM buat ngukur redaman, ada nggak redamannya dari OPM ini gitu. Itu biasa yang saya suka
lakukan cara-cara di lapangan. Mungkin teman-teman jikalau cara saya bermanfaat silakan nanti bisa komentar, tapi jikalau kurang bermanfaat gitu bisa sharing bareng-bareng di kolom komentar. Karena pertama, kalau kita posisinya pasang konektor manual itu sering banget ininya putus di sini, di sininya yang bekas kita bekas kita potong. Saya bongkar dulu ya. Kita bekas potong di sini. Ini sering banget ya. Pasti yang sudah pengalaman pasti bakal tahu. Kita bekas potong biasanya di sini sering patah di sini. Ya. Biasanya saya sering ngalamin kalau misalnya pasang konektor manual itu pasti sering banget patah. Tergantung sih, emang tergantung kita motongnya atau tergantung kabelnya sebenarnya. Nggak semuanya kabel seperti itu, tapi ini cara yang biasa saya lakukan biar teman-teman nggak bolak-balik. Misalnya dari klien di center, oh di ODP nggak tembus, mungkin patahnya di tengah-tengah kali apa gimana, coba kita center lagi dari ODP balik lagi klien tembus enggak. Nah kan itu kan namanya bolak-balik, mendingan langsung di dua center seperti itu, jadi lebih gampang, lebih maksimal ya, nggak makan waktu dan kerjanya cepet seperti itu. Dan kalau posisinya seperti ini, sambung seperti ini, di kamera kelihatan nggak ya? Oke, posisinya nyambung seperti ini gitu, tag gitu kan. Ini yang sering saya temuin, kadang putusnya di sebelah sini, kadang putusnya di sebelah sini gitu ya. Kalau sambungan emang lumayan pusing dan lumayan sulit ya kalau kita masang konektor manual ya. Pokoknya intinya kalau nyari kabel putus tuh kalau pasif secara manual itu emang pusing. Kecuali kita pakai yang namanya OTDR itu mungkin lebih gampang kali ya, lebih simpel gitu. Tapi kalau untuk yang pemula-pemula gitu kan yang masih pakai cara manual kan pasti lebih pusing gitu. Antara putus di sini di konektor ini atau di konektor ini atau mungkin di kabelnya. Bisa jadi kena layangan atau bisa jadi ketarik pohon atau kena pohon tumbang, itu pokoknya resiko kabel di luar ya. Itu biasanya macem-macem. Tapi biasa yang saya lakukan seperti itu, pakai dua senter. Jadi kita jalan dari klien menuju ke ODP-nya sambil kita liatin dari bawah ke atas putusnya di mana, dan ketemunya bukan putus di kabel, ternyata di konektor teman-teman. Oke, mungkin gitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya.